Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat, dan Kau bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh Selamat sore, Shalom. Apa kabar teman-temannya semua? Saya yakin dan percaya pasti teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tetap di rumah saja. Hari ini kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah seksi pelayanan pemuda ini. Kita angkat satu pujian yang mengatakan nyanyi dan bersoraklah. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau.
kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, Allah Bapa yang penuh kasih, setia, hari demi hari Engkau memelihara, melindungi, menopang, bahkan memberi nafas hidup kepada kami. Tiada berhenti Engkau merajut kehidupan kami, umat-Mu saat ini. Di tempat ini, di rumah kudus-Mu ini, inilah kami Bapa, di dalam keberadaan kami masing-masing. Di hadapan-Mu kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami, baik dengan pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami. Sebenarnya kami harus menerima hukuman daripada-Mu. Namun kami memohon, ampunilah dosa kami. Tolonglah kami supaya kami tidak hidup dalam dosa, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami dan kami pun di dalam Dia. Tolong juga ya Tuhan, Engkau sertai dan berkati ibadah seksi pelayanan pemuda kami pada sore hari ini, baik dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti dalam kuasa kasih-Mu. Ini doa dan harapan kami yang kami alaskan di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Segala
tenang dalam cara-Mu. Rekan-rekan muda sekalian yang dikasih dalam Tuhan, sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kasih karunia Tuhan yang senantiasa ada dan kami alami dalam kehidupan kami, muda-mudi anak-anak-Mu di tempat ini. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu yang kudus dan mulia. Kami mohon Tuhan menolong kami supaya kami dapat mengerti dan memahami, tentu dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakailah kami, muda-mudimu menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, dan berkati kami sekalian, terutama juga hamba-Mu yang dipercayakan dalam membawa kebenaran firman Tuhan. Tuhan urapi dan berkati dalam segala keterbatasan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam dan oleh Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam rekan-rekan muda yang dikasih dalam Tuhan. Sebentar kita akan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya saya memohon kesiapan dan juga partisipasi dari rekan-rekan pemuda di tempat ini. Saya mohon salah satu pemuda supaya dapat bergabung dengan kita di tempat ini dan melakukan satu tindakan, yaitu membuang beberapa sampah sebagai salah satu bagian dari ilustrasi. Saya mohon salah satu relawan dipersilakan. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah terlibat di dalam renungan peragaan tadi. Baik rekan-rekan muda sekalian yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita dalam kesempatan hari ini. Kalau tadi kita sudah melihat peragaan yang telah diperagakan, bahwa dari peragaan tadi lebih mudah untuk melakukan hal yang buruk daripada hal yang baik. Tentu saja itu berlaku dalam kehidupan kita. Itu rumus umum yang kita temui. Misalnya juga kalau kita bertemu dengan orang lain tanpa kenal siapa orang itu, lalu kita pukul orang itu, maka kita akan bermusuhan dengan orang itu. Nah, lebih mudah melakukan hal-hal yang buruk daripada hal-hal yang baik. Nah, saudara-saudari yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang diperhadapkan kepada kita kami ambil pada hari ini dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus. Pasal 8 ayat 1 sampai ayat 15. Sekali lagi 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayat 15 dengan perikop pelayanan kasih. Saudara-saudari yang diberkati dalam Tuhan, dari perikop firman Tuhan ini dihubungkan dengan refleksi yang sudah dilakukan oleh teman-teman tadi, bahwa lebih mudah melakukan hal-hal yang buruk daripada hal-hal yang baik. Tentu itu menjadi suatu tantangan. Nah, selain itu juga salah satu penyebab kenapa orang lebih sulit untuk melakukan kebaikan dan lebih mudah untuk melakukan keburukan
adalah juga misalnya karena faktor sifat di mana orang menjadi apatis. Kalau menurut pendeta Andar Ismail, orang menjadi apatis. Ketiadaan rasa. Ketiadaan rasa itu juga seperti cuek, seperti acuh tak acuh, sehingga orang cuek terhadap lingkungan yang ada dan hal-hal yang bisa dilakukan, hal-hal yang baik yang bisa dilakukan. Nah, dalam firman Tuhan pada hari ini, dalam surat yang kedua kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus mengingatkan kembali supaya jemaat di Korintus sesuai dengan janji mereka dapat membantu jemaat Tuhan yang ada di Yerusalem. Mereka sudah berjanji jemaat di Korintus ini, tetapi mereka belum membantu jemaat itu. Malah ada jemaat lain yang lebih kecil, yang lebih sedikit, yang lebih sedikit juga dalam hal materi, itu membantu jemaat yang ada di Yerusalem. Ketika pada saat itu jemaat Yerusalem sedang membutuhkan bantuan. Kita baca dalam ayat yang pertama, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Jemaat di Makedonia meskipun kecil, meskipun miskin, tetapi mereka membantu jemaat di Yerusalem. Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dapat kita telusuri jejak yang lain adalah dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal 15 ayat 25. Roma pasal 15 ayat 25 sebagai bagian paralel dari nas kita. Kami bacakan demikian. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Jadi dalam perjalanannya ke Yerusalem, Rasul Paulus menegaskan juga Makedonia dan Akaya berniat membantu dan mereka sudah mengambil keputusan itu. Siapa itu Makedonia dan Akaya, jemaat-jemaatnya? Mari saudara-saudari, saya undang kita membuka peta di belakang Alkitab kita. Kalau kita buka peta di belakang Alkitab kita, saudara-saudari, yaitu perjalanan Rasul Paulus, di sana kita akan mendapati adanya jemaat Makedonia dan Akaya. Dan siapa-siapa saja jemaat-jemaat yang ada di daerah itu. Akaya misalnya kita dapati di sana ada jemaat Korintus dan Kenkrea. Sedangkan Makedonia ada beberapa jemaat, misalnya Berea, Tesalonika, Apolonia dan Filipi serta Neapolis. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, Makedonia ini ada beberapa jemaat dan Akaya juga merupakan jemaat Korintus, salah satu bagiannya. Jadi dengan demikian ada janji yang sudah dijanjikan oleh jemaat di Korintus tadi, tetapi janji ini belum mereka laksanakan. Nah, dalam suratnya yang pertama, Rasul Paulus pun tetap mengingatkan. Ini dalam nas firman Tuhan kita surat yang kedua. Suratnya yang pertama, 1 Korintus pasal 16 ayat 1 sampai 4. Rasul Paulus mengingatkan sebelumnya tentang bantuan ini. Saya bacakan dengan perikop bantuan untuk jemaat di Yerusalem. Ayat pasal 16 ayat 1. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan
kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Nah, jadi saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, ternyata dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus, sebelumnya Rasul Paulus sudah menegaskan tentang janji mereka ini yang harus ditepati, membantu jemaat di Yerusalem. Sedangkan mereka sudah berjanji tapi belum ditepati. Nah, dalam hal ini saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, ini adalah suatu tindakan dari tindakan jemaat di Korintus ini memperlihatkan sikap apatis. Acuh tidak acuh. Apatis artinya ketiadaan rasa, ketiadaan perasaan. Acuh tidak acuh, cuek terhadap hal tersebut. Nah, kadang dalam kehidupan kita, teman-teman sekalian, kita menganggap bahwa lawan dari kasih adalah benci. Satu sisi benar, tapi sisi lain juga tidak tepat. Kenapa? Karena jemaat di Korintus tidak membenci jemaat di Yerusalem. Mereka tidak benci. Tetapi ketiadaan kasih, ketiadaan rasa untuk menolong ini menyebabkan mereka belum memberikan bantuan itu. Selain juga lebih mudah tadi melakukan hal-hal yang buruk daripada hal yang baik. Juga sikap cuek, sikap acuh tidak acuh. Ada banyak hal lain juga, misalnya ada resiko, tidak mau ambil resiko yang terjadi dalam tindakan-tindakan kita. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, teman-teman sekalian, tentu saja tidak mudah melakukan itu. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita melihat di sana ada identitas kita sebagai orang-orang Kristen. Ada identitas kita sebagai orang-orang percaya. Ada identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Orang mengatakan suatu peraturan dibuat untuk dilanggar. Tetapi kita percaya hal itu bukanlah sebatas hal-hal seperti itu. Tetapi ada makna, ada nilai, ada arti di dalamnya. Nah, demikian pula nilai kita menjadi seorang manusia. Ditentukan nilai apa yang menentukan, menjadikan kita sebagai seorang manusia. Sehingga kita tidak sekedar hidup, tidak sekedar ada. Kalau saya katakan, kita hidup untuk makan atau kita makan untuk hidup? Kira-kira teman-teman jawabnya apa? Kita hidup untuk makan atau kita makan untuk hidup? Tentu saja kita makan untuk hidup, ya. Karena hidup bukan sekedar tentang makan. Kita bukan hidup untuk makan saja, tetapi ada banyak pekerjaan yang kita lakukan. Misalnya dalam era ini, untuk apa kita rapat, untuk apa kita pakai masker, untuk apa kita cuci tangan, kalau hal itu tidak ada artinya. Tetapi itulah aturan-aturan yang menentukan nilai kita menjadi seorang manusia. Menentukan nilai kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, nilai-nilai yang ada dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan itulah yang menentukan kita sekalian. Sehingga kita tidak sekedar ada, tetapi ada yang dapat kita berikan. Ada nilai yang dapat kita berikan, yaitu melakukan hal-hal yang baik. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang sudah lebih dahulu mengajarkan tentang kasih itu. Tuhan Yesus katakan, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata. Tetapi ia mengajarkan sebaliknya. Ia mengajarkan kasih. Kamu telah mendengar ada perintah yang mengatakan gigi ganti gigi. Pembalasan, kalau bisa 7 kali lipat pembalasan itu. Tetapi sebaliknya Kristus mengajarkan kasih. Nah, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, demikian peran kita sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Nilai yang kita berikan, nilai keberadaan kita yang menyebabkan kita menjadi anak-anak Tuhan. Menjadi orang-orang percaya yang berada di tengah-tengah dunia ini dan memberikan nilai dalam kehidupan kita.
Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita dalam hidup kita. Amin. Rekan-rekan muda sekalian yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, Putra Tunggal-Mu, terima kasih atas pertolongan Tuhan yang selalu kami akui ada di dalam setiap hela nafas kami, detak jantung kami, denyut nadi kami selalu ada. Semua adalah karena kasih karunia Tuhan, sehingga kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini, bukan karena kuat, hebat, dan gagah kami. Karena itu seluruh hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami telah bersama-sama merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami anak-anak-Mu agar kami dapat menjadi anak-anak Tuhan, pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan yang memberikan kontribusi positif di tengah-tengah lingkungan dimanapun kami berada. Meskipun kami menyadari dan kami jujur juga mengakui bahwa melakukan tindakan-tindakan yang baik jauh lebih sulit daripada melakukan tindakan-tindakan yang buruk. Tetapi di dalam Tuhan kami percaya bahwa Tuhan menolong kami agar dapat bertindak sesuai seturut dengan pertolongan Tuhan dan maksud-Mu yang kudus mulia tersebut, sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, mampukan kami agar dalam nurani, dalam kesadaran kami, dalam akal pikiran kami, dan dalam iman pengharapan kami melihat bahwa nilai kami, anak-anak Tuhan, pemuda-pemudi, ada di tengah-tengah dunia ini, mesti memberikan nilai yang positif, memberikan kontribusi yang baik, sehingga keberadaan kami tidak sekedar berada, tetapi ada arti, ada makna, ada nilai yang kami berikan, yaitu nilai juga terlebih-lebih untuk kepujian dan hormat bagi nama Tuhan, sehingga ketika sesama kami merasakan, mengalami, dan menerima berkat-berkat yang sudah Tuhan beri, dan juga menerima berbagai kebaikan dan kebajikan yang mampu terus kami upayakan, nama Tuhanlah yang dipuji dan dimuliakan, dan tindakan kami dapat menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh pemuda-pemudi dimanapun berada di muka bumi ini secara khusus dalam pelayanan, terutama dalam masa pandemi COVID-19 ini dan memasuki era new normal ini. Tuhan berkati, sebab ada banyak tantangan yang kami hadapi bersama-sama, tetapi mampukan setiap anak-anak Tuhan untuk dapat terlibat di dalamnya dengan penuh berbagai macam hal yang positif, penuh kreativitas, ide gagasan yang baik, dan juga inovasi yang inovatif untuk menyebarluaskan berita sukacita Injil kebenaran firman Tuhan itu, sehingga dapat tetap terus disebarkan sampai ke ujung bumi. Terima kasih Tuhan, pakai kami anak-anak muda-Mu menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, meskipun kami sadar, kami muda, kami banyak keterbatasan di dalam kemudaan kami. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan berkenan memakai kami menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pakailah kami sebagaimana Tuhan sudah juga memakai orang-orang muda sesuai dengan kesaksian kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab yang kami saksikan. Inilah kami Tuhan, pakailah kami, utuslah kami anak-anak muda-Mu. Terpujilah nama Tuhan, berkati juga gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini, berkati juga orang tua kami dan orang-orang yang kami kasihi di dalam kehidupan mereka, biarlah berada selalu dalam tangan perlindungan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan untuk saudara-saudari kami yang juga tidak dapat berkumpul pada masa ini. Tuhan berkati, sebab kami percaya meskipun kami jauh di mata, tetapi kami dekat di hati di dalam Tuhan, di dalam satu iman, satu pengharapan, satu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, ampun dosa dan pelanggaran kami, jadilah kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati juga kami yang sedang bersekolah, menempuh pendidikan,
atau yang sudah bekerja, atau yang akan melaksanakan berbagai rancangan dan rencana kami, mohon Tuhan berkati dan sertai segala sesuatunya. Terpujilah nama Tuhan, inilah seru dan doa kami yang kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami mengucapkan doa Bapa kami bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Rekan-rekan muda, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan dan doa syafaat oleh Bapak Pendeta. Dan sebagai rasa ungkapan syukur dan respon kita terhadap kebaikan dan berkat Tuhan, mari kita mempersembahkan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Dan sekaligus kita akan menutup ibadah persekutuan seksi pelayanan pemuda sore ini. Kita nyanyikanlah kidung baru nomor 212 dari bait pertama dan ketiga, sungguh inginkah engkau lakukan. Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Ini tugasmu, lakukan dengan baik benar. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah suluh dunia. Tiap talentamu pasti ada artinya bila mencerminkan kasihnya. Barang yang kecil pun sungguh ada gunanya. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah suluh dunia. Rekan-rekan muda, marilah kita berdoa sebagai persembahan dan menutup ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan yang maha murah dan maha kaya, janji-Mu berkata, berbahagialah setiap orang yang murah hati, sebab mereka memperoleh kemurahan Tuhan. Ajarkanlah kami, pemuda-pemudi, bermurah hati ya Tuhan, agar kami beroleh kebahagiaan dan kemurahan yang Engkau janjikan itu. Sadarkanlah kami senantiasa, ya Yesus, bahwa kami dapat hidup dan selamat hanya oleh kemurahan dan anugerah-Mu. Oleh sebab itu, kami percaya dengan memberi, kami akan menerima. Dengan mengasihi, kami akan dikasihi. Persembahan yang kami kumpulkan sebagai ungkapan syukur kami, kiranya dapat dipergunakan untuk kepujian, kemuliaan, dan perluasan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih juga Tuhan, Engkau telah bersama dan bersekutu di dalam ibadah persekutuan seksi pelayanan pemuda ini. Dan kami akhiri seluruh rangkaian ibadah ini ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami alaskan
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan muda yang dikasih dalam Tuhan, terima kasih sudah mengikuti ibadah SPP. Tetap nantikan ibadah SPP berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Di rumah aja, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Besar